Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita masih belajar secara online, yaitu mempelajari Quran dan hadis. Hari ini materi Quran kelas hadis kelas 4, yaitu bab 2 surah Al-Maun dan surah At-Takasur. Sebelum kita memulai pelajaran, diharapkan anak-anak menyediakan buku paketnya pada halaman 17. Sambil menyimak buku paket dan video, diharapkan anak-anak untuk menandain dan mencatat hal-hal yang penting pada pelajaran. Pertama, kita akan mempelajari surah Al-Maun. Kita akan mempelajari asbabun nuzul surah Al-Maun. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya surah Al-Maun. Surah ini diturunkan terkait sikap Abu Sofyan yang enggan memberikan daging kepada anak yatim yang memintanya. Bahkan Abu Sofyan menghardik dan mengusirnya. Karena sikap itu, maka Allah menurunkan surah Al-Maun sebagai peringatan baginya dan bagi kita semua, agar kita tidak menjadi Abu Sofyan yang menghardik dan mengusir anak yatim, bahkan sampai menganiaya anak yatim. Harusnya kita menyantuni. Surah Al-Maun adalah surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Maun tergolong surah Makkiyah. Kata Al-Maun diambil dari ayat terakhir atau ayat yang ke-7. Al-Maun artinya barang yang berguna. Nama lain surah Al-Maun yaitu ada Ad-Din, Al-Yatim, dan At-Takzib. Nah, inilah lafal dan terjemah dari surah Al-Maun. Untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak membuka buku paketnya pada halaman 21 dan 22 untuk membaca dan menafsirkan dari surah Al-Maun. Setelah kita menerjemahkan, mari kita tafsirkan terjemahan surah Al-Maun. Pada ayat pertama disebutkan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Kata mendustakan bisa diartikan orang yang mengingkari. Pada ayat kedua menjelaskan pertanyaan yang pertama, bahwa yang dimaksud mendustakan agama adalah orang yang menghardikkan anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati atau ditinggal meninggal oleh bapaknya, atau yang ditinggal meninggal oleh ibunya. Dan jika ditinggal oleh kedua orang tua, anak tersebut disebut yatim piatu. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan yang mana anak yatim dan yang mana anak yatim piatu. Oke, ayat ketiga ditambahkan lagi, yang termasuk mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ayat keempat menjelaskan bahwa orang yang sholat juga dapat celaka. Siapa mereka? Siapa? Dijelaskan pada ayat kelima, menerangkan yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Menunda-nunda sholat termasuk lalai dalam sholat, yaitu adalah orang yang celaka. Jadi orang yang menunda dan mengundur waktu sholat adalah orang yang celaka. Ayat ke-6 ditambahkan lagi, yaitu mereka yang berbuat riya. Riya adalah berbuat sesuatu agar mendapatkan pujian, bukan karena Allah. Dan ayat ke-7 melengkapinya dengan mereka yang enggan memberi bantuan. Dan kita lanjutkan, yaitu di halaman 23, yaitu kandungan surah Al-Maun, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, suka menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin, yaitu orang yang pelit, orang yang lalai dalam sholatnya. Dan riya, hanya ingin mendapatkan pujian, enggan memberi bantuan kepada sesama. Agar kita tidak termasuk dalam ciri orang yang mendustakan agama, hendaknya kita menyayangi anak yatim dengan cara membantu membiayai pendidikan, memperhatikan kesejahteraan, membantu kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya kita akan mencari tahu dan mempelajari surah At-Takasur. Nah, yang pertama kita akan mempelajari asbabun nuzul atau asal-usul surah At-Takasur. Surah At-Takasur diturunkan sebagai teguran dua kabilah Ansar, yaitu Bani Haris dan Bani Harisah, yang saling menyombongkan diri dengan harta kekayaan dan keturunan mereka. Padahal harta dan semua yang kita punya hanyalah ujian belaka. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Surah ini sebagai peringatan agar kita tidak lalai dengan harta yang banyak. Harta yang banyak justru dapat kita gunakan untuk menolong sesama agar bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita tidak boleh sombong dengan harta yang kita punya. Hendaknya saat kita memiliki harta yang kita punya, kita akan membagi kenikmatan dengan harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Surah At-Takasur adalah surah yang ke-102 dalam Al-Quran. Surah At-Takasur terdiri atas 8 ayat. Surah At-Takasur tergolong ke dalam surah Makkiyah. Nama At-Takasur diambil dari ayat pertama. At-Takasur artinya bermegah-megahan. Sekarang anak-anak bisa melihat pada halaman 25 dan 26 untuk melihat lafal dan tafsir surah At-Takasur. Setelah membaca lafal dan tafsir atau arti surah At-Takasur, kita akan mencari tahu kandungan surah At-Takasur. Surah At-Takasur menjelaskan perilaku manusia yang senang bermegah-megahan dalam urusan duniawi. Hal ini menyebabkan mereka lalai terhadap tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia baru akan sadar jika ajal telah menjemputnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela perilaku yang demikian, yaitu orang yang senang bermegah-megahan, bahkan memberikan ancaman dengan menyediakan neraka jahim pada mereka yang suka bermegah-megahan. Mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian di akhir surah ini Allah menegaskan bahwa kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang telah dibangga-banggakan tersebut. Jadi surah At-Takasur ini mengingatkan kita agar tidak menyombongkan dengan kekayaan yang ada sementara di dunia. Hikmah yang dapat kita ambil dari surah At-Takasur yaitu tidak membangga-banggakan harta yang kita miliki, memilih hidup sederhana, menjadikan harta sebagai sarana mencapai tujuan hidup, yaitu dengan berbagi kepada sesama yaitu kepada orang-orang yang membutuhkan. Daripada kita menyombongkan harta yang kita miliki, lebih baik kita membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Karena di luar sana masih banyak orang yang hidup lebih susah daripada hidup kita. Jadi kita harus saling berbagi. Yang keempat, mencari harta yang halal. Yang kelima, menganggap harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Sekian untuk materi hari ini, yaitu penjelasan surah Al-Ma'un dan surah Al-Takasur. Terima kasih anak-anak yang telah menyimak videonya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.